Demikianlah waktu terus berganti. Dari hari ke hari, bayi itu terus tumbuh normal dan sehat seperti bayi manusia lainnya. Tiap hari, kemana saja pergi, harimau yang ditugasi menjaga sang putri bungsu selalu setia mengawasinya. Pada suatu hari, kedua naga membawa putri kesayangan mereka pergi berjalan-jalan, menikmati pemandangan alam pantai Teluk yang indah mempesona. Sang putri dinaikkan ke atas punggung naga jantan yang siap mengarungi lautan pantai Teluk. Naga betina berenang mengiringi dari belakang. Sementara itu, harimau berjalan menyusuri pantai dengan langkah santai. Tetapi, sekali-kali harimau itu mencemaskan jika sang putri yang cantik rupawan itu terjatuh dari punggung naga jantan dan tenggelam. Hati-hati sang naga, jangan berenang terlalu kencang, nanti sang putri jatuh dari punggungmu. Lalu sang harimau mengingatkan naga jantan. Pegang kuat-kuat si naga putri, saya sangat mencemaskan sang putri. Teriak harimau lagi mengingatkan sang putri. Teman-teman, begitulah kalau kita lihat dari kejauhan. Sang putri seperti duduk di atas gerbong kereta api yang melaju kencang membelah lautan. Kedua naga membawa sang putri menikmati keindahan alam pantai. Diam-diam, sang putri melontarkan rasa kekagumannya. Dia senang melihat-lihat pantai Teluk yang masih asri. Ia juga terhibur dengan sikap kedua naga dan penjagaan dari sang harimau yang selalu setia mengawasinya. Setelah bayi itu dewasa, kedua orang tua bayi yang ingin menjadi raja dan permaisuri di kerajaan Asraranoka meminta anaknya kembali. Tetapi kedua naga menolak. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertarungan sengit antara kedua naga dengan Tuan Tapa. Mereka bertarung memperebutkan bayi yang kini sudah dewasa dan menjadi seorang putri yang diberi nama Putri Bungsu. Ketika naga jantan melancarkan serangan berikutnya, Tuan Tapa membalas dengan hibasan tongkatnya, sehingga tubuh naga jantan terpelanting ke udara dan pecah berkeping-keping di pinggir pantai. Darah dari tubuh naga jantan tumpah kemana-mana, sehingga memerahkan seluruh air laut. Nah, teman-teman, bekas tubuh naga jantan yang berupa gumpalan darah dan hati tersebut masih dapat loh kita saksikan di pantai Batu Merah dan Batu Hitam, sekitar 3 km dari kota Tapak Tuan. Kini, gumpalan darah dan hati tersebut sudah mengeras menjadi batu. Sekarang, giliran naga betina pula menyerang Tuan Tapa. Tetapi serangan itu dapat dipatahkan oleh Tuan Tapa. Meskipun tongkat Tuan Tapa sempat terlempar ke tengah laut, kupiah terbus Tuan Tapa juga sempat tercampak ke tengah laut. Nah, teman-teman, hingga sekarang tongkat dan topi itu masih ada dan telah mengeras menjadi batu di kawasan pantai Tapak Tuan. Sementara itu, naga betina yang hendak melarikan putri bungsu pun gagal. Malah, hewan itu mengamuk sambil melarikan diri ke negeri Cina. Dalam pelariannya itulah, naga betina membelah sebuah pulau di kawasan Bakongan sehingga menjadi 2 bagian, yang hingga sekarang disebut dengan Pulau Dua. Bahkan, dalam pelariannya itu, naga betina mengamuk sambil memporak-porandakan sebuah pulau, hingga pulau tersebut terpecah-pecah menjadi 99 buah, yang hingga sekarang disebut dengan Pulau Banyak, yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil. Teman-teman, akhirnya Tuan Tapa pun dapat mengalahkan kedua naga, dan sang putri pun dapat kembali kepada kedua orangnya. Tetapi keluarga itu tidak kembali ke kerajaan Asraranoka. Rupanya mereka memilih menetap di Aceh. Keberadaan mereka di tanah Aceh diyakini sebagai cikal bakal masyarakat Tapak Tuan. Setelah kejadian itu, Tuan Tapa
sakit. Seminggu kemudian, Tuan Tapa pun meninggal dunia. Jasadnya dikuburkan di dekat Gunung Lampu, tepatnya di depan Masjid Tua, Kelurahan Padang, Kecamatan Tapak Tuan. Teman-teman, hingga sekarang makam manusia keramat itu masih dapat loh kita saksikan. Makam Tuan Tapa sudah pernah mengalami beberapa kali pemugaran pada masa pemerintahan Belanda. Nah, teman-teman, sekarang Tasya mau nanya nih. Teman-teman pernah nggak ke makam Tuan Tapa? Wah, kalau belum pernah kasihan banget ya. Kalau Tasya sih baru sekali. Nggak jauh loh teman-teman. Malah kuburan Tuan Tapa terletak di tengah-tengah pusat kota Tapak Tuan. Makam Tuan Tapa yang terletak di Kelurahan Padang Kecamatan Tapak Tuan ini kerap dikunjungi turis lokal maupun turis mancanegara. Pada tahun 2003, pada acara silaturahmi Susilo Bambang Yudhoyono dengan masyarakat Tapak Tuan, SBY yang sekarang jadi Presiden Republik Indonesia pernah loh ziarah ke makam Tuan Tapa yang pada waktu itu didampingi oleh Gubernur Aceh, Insinyur Haji Abdullah Puteh, dan Bupati Aceh Selatan, Insinyur Haji Teguh Meksalina Ali MM, serta pemuka-pemuda masyarakat setempat Nasiruddin Gani. Teman-teman, demikianlah cerita ini Tasya sampaikan apa adanya. Tamu undangan, marilah sama-sama kita ingat bahwa segala sesuatu yang sifatnya legenda hanyalah dongeng belaka. Tetapi, apabila kita baca semua alur cerita dalam legenda ini, dalam buku legenda Tapak Tuan, banyak mengandung pendidikan dan budi pekerti yang tidak menyimpang dari akidah agama Islam yang mulia dan tercinta, serta tidak akan membuat pembaca syirik dan sesat. Teman-teman, sebelum Tasya akhiri, Tasya akan membacakan 2 buah pantun. SD unggul di pinggir jalan, kiri dan kanan asrama TNI. Kami kesini memenuhi undangan, menceritakan Tuan Tapa dengan seorang putri. Nah, yang ini untuk Dewan Juri. Andai hujan di waktu pagi, pandainya Allah menurunkan rezeki. Andai juri beri Tasya nilai tinggi, mudah-mudahan itulah nilai yang murni. Dan Tasya akhiri dengan mengucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi ceritanya ayatnya satu lagi itu. Coba dulu serat dulu. Dia kan ada sejalan kan, Tasa. Lain-lain kan, ada dua dibaca kan. 20 menit itu satu cerita kan. Apa ceritanya udah dikasih? Udah dikasih cerita anunya yang baru nih, diambil ibu di pustaka atau Bagi Tasya. apa dulu? Bagian yang udah ya.